Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati.
persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini oleh karena pertolongan Tuhan Yesus, kita telah memasuki minggu terakhir di tahun 2020, di mana di masa raya Natal menyongsong tahun baru 2021. Dalam kesukaan dan sukacita yang besar, serta dengan tunduk dan penuh hormat, marilah kita datang menghadap Tuhan Allah dengan beribadah dan menyembah Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Ungkapan situasi. Langkah-langkah kaki kehidupan terus melangkah di sepanjang tahun 2020, meninggalkan jejak di atas muka bumi, meninggalkan rasa di setiap hati sanubari. Setiap jejak hadir tapaknya, menyebar pesan akan pemiliknya. Ketika engkau menjejak tapak berkat, engkau dikenal sebagai pembawa berkat. Ketika engkau menjejak tapak kutuk, engkau dikenal pembawa kutuk. Saudara, bukankah sudah waktunya kita dikenal sebagai pembawa berkat? Bukankah sudah tiba saatnya orang-orang benar berdiri mengusung berkat? Bukankah sudah masanya orang-orang saleh menabur tebarkan berkatnya? Hari ini, ketika engkau masih mengaku akan firman-Nya, ketika engkau masih mengaku bernafas dalam kuasa-Nya, jadilah saluran berkat dan jadilah pembawa berkat, agar setiap nafas di muka bumi ini memuji dan memuliakan Tuhan, sumber berkat hidupmu. Jemaat, mari berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 136, bait 1 dan 2. Mari bersukacita rayakan Natal. Mari bersukacita rayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Dalam anaknya Kristus Tuhan Raja
Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Yesaya 9 ayat yang ke-6 yang menyatakan demikian. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Sang Sabda kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Jemaat, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, kami mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami sering gagal percaya penuh kepada Tuhan. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh. Tekad kami untuk mengasihi sesama sangat lemah. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama banyak orang, dengan kata atau perbuatan. Kami sungguh-sungguh terpenjara oleh dosa kami. Kasihanilah dan bebaskanlah kami, ya Allah, dengan kuasa penebusan Kristus. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Matius 1 ayat pasal 1 ayat 21 yang menyatakan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan
Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang Mari kita mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Robi Hukom. Kita melanjutkan tentang pemberitaan firman. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa juga menyertai kami dalam kehidupan kami. Khususnya di dalam sepanjang malam lamanya kami telah beristirahat dengan tenang. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah menyertai kami sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, dalam ibadah ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Namun ya Bapa, siapakah kami ini? Kami adalah manusia yang berdosa. Namun karena kasih karunia Tuhan, itulah yang memberikan kami supaya kami datang kepadamu dengan memohon pertolongan. Karena itu ya Bapa, dengan rendah hati kami mohon kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami, sehingga ketika firman-Mu dibacakan dan diwartakan, kami percaya Tuhan hadir di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kami. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan 23 yang mengatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya,
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita masih ada dalam suasana Natal. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin saya akan menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena mungkin juga tidak sempat kita bertemu untuk saling menyapa selamat hari Natal. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan selamat hari Natal bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, seperti apa yang kita baca pada saat ini, yaitu ayat 19 sampai dengan ayat 23. Sebelumnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa mereka kembali dari Mesir dan mereka kenapa berada di Mesir? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, pada pasal 2 ayat pertama dikatakan judul pembacaan kita orang-orang dari Majus dari timur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita mengingat perjalanan kehidupan Yesus Kristus, bahkan kelahirannya tidak berjalan mulus sebagaimana yang kita saksikan. Bila seseorang melahirkan, dia akan masuk rumah sakit yang terkenal. Tetapi di sini Yesus tidak demikian. Ketika pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah supaya seluruh dunia mendaftarkan dirinya, dan dikatakan bahwa orang masing-masing kembali ke kotanya. Jadi di sini Yusuf bersama dengan Maria, dia harus kembali ke Betlehem, di mana asal atau keturunan Yusuf adalah keturunan Daud yang ada di Betlehem. Dan sementara Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada saat itu dikatakan bahwa sementara Maria dan Yusuf berjalan dengan mengikuti perintah dari gubernur pada saat itu. Disitulah kita melihat bahwa tiba saatnya Maria akan melahirkan Yesus. Dan apa yang kita baca di dalam pembacaan kita, bahwa tidak sesuai dengan kelahiran yang biasa kita hadapi. Kita di rumah sakit besar, tetapi Yesus di sini lahir di kandang. Di kandang, dan dia dibungkus dengan lampin oleh ibunya atau orang tuanya. Ketika pada saat itu Yesus lahir, maka dikatakan selanjutnya bahwa orang Majus datang dari timur pada saat itu. Orang Majus datang dari timur karena orang Majus melihat bintang. Dan orang Majus adalah ahli perbintangan begitu. Dan dikatakan adalah orang pintar, adalah orang kaya. Dan apa yang dilakukan oleh orang Majus pada saat itu, ketika Yesus dilahirkan, maka orang Majus itu mencari-cari ketika ia melihat bintangnya, di manakah raja orang Israel akan sudah dilahirkan. Nah, itulah tanda ketika ada bintang, jadi orang Majus. Dan orang Majus datang ke Yerusalem, bertanya-tanya kepada orang di sana, kepada Herodes, bahwa di manakah bayi Yesus atau Mesias dilahirkan. Nah, apa yang disampaikan oleh orang Majus pada saat itu, yang sebenarnya dia bersukacita karena Yesus Raja Israel telah lahir. Tetapi bagi Herodes pada saat itu bukanlah sesuatu berita yang sukacita dan menggembirakan. Mengapa terjadi demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Oleh karena Herodes takut bahwa ketika orang Yahudi itu lahir, yaitu Mesias, dia takut kalau dia lengser dari kekuasaannya atau dari tahta kerajaannya. Dia takut pada waktu itu,
Sehingga dengan akal bulus dia menyampaikan kepada orang Majus bahwa bagaimana kalau kamu menyelidiki kelahiran Mesias itu, karena menurut Herodes dia akan juga menyembah kepada Yesus itu. Tetapi tidak demikian, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi di sini Bapak Ibu saudara-saudara, orang Majus mengikuti bintang, di mana bintang itu berhenti, disitulah Yesus ada. Nah, pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa orang Majus berjalan, karena dari timur sampai ke Betlehem itu ada beberapa kilometer. Jadi tidak sampai beberapa hari orang Majus ketika mau menuju ke tempat Yesus atau Maria dan Yusuf, tetapi ada bertahun baru mereka sampai. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, orang Majus ini tidak menemui Yesus lagi di kandang kecuali para gembala. Tetapi orang Majus datang di Betlehem pada saat itu, dan ia menemui Yesus bersama dengan ibunya di rumahnya pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, di sanalah orang Majus sangat bersukacita mendapatkan Yesus Mesias yang akan menjadi Raja Israel. Dan orang Majus adalah orang yang baik, orang bijaksana, adalah orang yang kaya. Dan pada saat itu orang Majus mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan sebagai persembahan, tanda sukacita mereka, ucapan syukur kepada kelahiran Yesus pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita akan mengikuti kelahiran Yesus Kristus dan pertemuan dengan orang Majus pada saat itu, bagaimana kelanjutannya? Orang Majus akan kembali dan akan melaporkannya kepada Herodes bahwa memang Mesias telah lahir. Tetapi dikatakan di sini bahwa orang Majus itu bermimpi. Ada malaikat Tuhan mengatakan, janganlah kamu kembali ke jalan semula, jangan kamu kembali ke Herodes melaporkan bahwa Mesias memang telah lahir, karena Herodes akan merencanakan untuk membunuh Yesus pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, oleh karena orang Majus tidak kembali melaporkan kepada Herodes, Herodes murka pada saat itu. Dia murka dan ia merencanakan untuk membunuh semua anak-anak yang ada di Betlehem, Yerusalem pada saat itu. Dan anak-anak di bawah umur 2 tahun semuanya dibunuh oleh Herodes, perintah Herodes kepada orang-orang pada saat itu. Karena Herodes takut, karena dia tidak tahu di mana Yesus itu lahir. Dan Herodes pasti mengetahui ketika ia membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah, berarti dia mengakui, dia meyakini bahwa ia telah membunuh Yesus. Tetapi bukan begitu Bapak Ibu saudara-saudara. Sekalipun perjalanan Tuhan Yesus itu tidak mulus dan selalu ada kendala-kendala yang dihadapinya, tetapi bukan berarti kehendak manusia, tetapi itu kehendak Allah yang berlaku dalam kehidupan Yesus. Sehingga pada saat itu orang Majus itu kembali dan ia tidak berangkat melalui perjalanannya yang pertama. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan oleh karena Herodes tidak mengetahui, seperti yang dikatakan bahwa dia membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun sebagaimana dikatakan di dalam pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 dikatakan judulnya pembunuhan anak-anak di Betlehem. Dan itulah yang terjadi. Semuanya itu terjadi karena memang nubuat para nabi-nabi pada saat itu yang kita lihat terdapat dalam Yeremia pasal 31 ayat 15 dikatakan bahwa di sana akan kedengaran tangis dari ibu-ibu,
karena ia menangisi anaknya yang sudah tiada. Dan itulah perjalanan Yesus dalam kehidupannya. Walaupun dikatakan tidak berjalan mulus, banyak kendala-kendala yang dihadapinya. Dia akan dibunuh, tetapi kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak Herodes pada waktu itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita melihat mengapa Yesus menyingkir ke Mesir, karena firman Tuhan mengatakan, bangunlah, pergilah, menyingkirlah ke Mesir, karena ada rencana Herodes untuk membunuh anak itu. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana dengan Yusuf dan Maria? Ia tetap mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun mungkin perjalanan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jauh dari Bethlehem sampai ke Mesir, tetapi Yusuf percaya Tuhan menyertainya sehingga ia berada di Mesir. Mengapa mereka harus ke Mesir? Mengapa ia tidak pergi ke negara lain atau negeri lain? Padahal kita tahu Mesir adalah musuh orang Yahudi pada saat itu. Di mana juga mengatakan bahwa pada saat Musa lahir, ia akan dibunuh oleh Firaun. Karena Firaun juga takut pada saat itu bagaimana kalau orang Israel itu bertambah banyak, orang Ibrani itu bertambah banyak di Mesir. Tetapi itulah dikatakan Tuhan menyelamatkan Musa pada saat itu, sehingga ibunya diberikan akal untuk membuat suatu kotak, dan Musa dimasukkan ke dalam, dihanyutkan ke sungai Nil. Tetapi kalau kita lihat bahwa Musa tidak jadi mati, tetapi dia selamat. Yang menyelamatkan adalah anak Firaun pada saat itu, putri Firaun yang sementara mandi di sungai Nil, dan dayang-dayangnya melihat Musa dan dia mengambil. Itu berarti bahwa orang yang memusuhi orang Ibrani pada saat itu, yaitu orang atau Firaun, ia tetap menjadi penyelamat karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan orang-orang Ibrani pada saat itu. Demikian pun juga Yesus pada saat ini, bahwa orang Mesir sangat benci kepada orang Yahudi. Tetapi mengapa Yesus menyingkir ke sana? Karena Allah memerintahkan supaya Yesus menyingkir ke sana, dan semua yang disampaikan oleh Allah pasti dipatuhi oleh Maria dan Yusuf, sehingga dia membawa anak-anaknya itu dengan pesan firman Tuhan bahwa aku akan mengembalikan, memanggil engkau keluar dari Mesir ketika Herodes itu mati. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada Maria dan Yusuf pada saat itu. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita memikirkan, kita menghayati firman Tuhan bahwa orang yang membenci Musa, orang Ibrani, dia juga yang menyelamatkan Musa pada saat itu. Demikian pun juga Yesus menyingkir ke Mesir, tetapi Tuhan tetap menyertai sampai Tuhan memanggil dia kembali ke Bethlehem. Tetapi dikatakan bukan ia kembali ke Bethlehem, tetapi ia kembali ke Nazaret. Karena itu ada firman Tuhan dikatakan, dari Mesir kupanggil anakku. Yaitu Yesus juga dikatakan orang Nazaret, karena dia menghindari dari anak Herodes pada saat itu, Archelaus yang memerintah menggantikan Herodes di Israel menjadi raja. Dan Archelaus juga ini seorang raja yang bengis, dan pada saat itu dia sempat membunuh orang-orang Yahudi yang beribadah di bait suci pada saat itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini bahwa perjalanan kehidupan Yesus Kristus banyak kendala, tidak mulus, tetapi itu kehendak Allah. Kehendak Allah yang mau menyatakan bahwa sekalipun kita menghadapi kendala-kendala di dunia ini, tetapi
Tuhan menyertai kita. Sebagaimana yang dialami oleh Maria dan Yusuf pada saat itu, bahwa ia menghadapi kendala tetapi berjalan dengan mulus karena Allah menyertainya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, yang kita baca, yang kita pahami bahwa Tuhan memang memberikan hal-hal yang baik. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan hal yang baik kepada kita. Sama seperti yang dilakukan Tuhan pada saat itu ketika Yesus masih bayi dan baru lahir pada saat itu. Karena itu kalau kita melihat bagaimana Yesus kelanjutannya, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memberkati selalu. Dan ia pada akhirnya dia dimuliakan, dia dihormati dan ditinggikan oleh orang-orang yang ada di Bethlehem atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mau dikatakan bahwa karya Allah melalui perjanjian lama terjadi melalui peristiwa-peristiwa yang dikatakan terjadi dalam kehidupan umatnya. Karya Allah itu memuncak pada kehadiran Allah melalui pribadi merupakan bagian dari peristiwa itu sendiri. Maksudnya Allah adalah Allah yang tidak lagi menjadi pihak di luar kehidupan Yesus Kristus. Maksudnya Allah telah menjadi atau berinteraksi langsung di antara ciptaannya dengan manusia karena melalui kelahiran Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita memahami karya Allah di dalam Yesus Kristus ini, merupakan puncak yang harus melalui hadirnya Roh Kudus di dalam diri setiap orang pilihannya serta persekutuan orang percaya. Keadaan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, menunjukkan bukan hanya Allah menciptakan manusia atau menyertai kehidupan manusia dalam hidupnya, melainkan menjadi pelaku kehidupan itu sendiri. Dia yang menyertai umatnya dan ia memberkati umatnya sehingga umatnya mengalami damai sukacita dalam kehidupannya. Dan jikalau manusia memiliki pengetahuan ini, manusia akan mempunyai kekuatan yang besar dan mampu terus melangkah menapaki kehidupan di dunia ini. Sejalan dengan maksud itu dan tujuan itu, kehadiran Allah di dalam dunia ini melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, maka melalui firman-Nya setiap kita yang dikehendakinya untuk kita melakukan. Pertama, kita harus bertobat, menjadi pribadi yang lebih baik dalam menumbuhkan kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama manusia. Kasih itulah yang paling utama dimiliki oleh orang-orang percaya. Yang kedua, pendamaian dan hubungan baik antara sesama terutama kepada Tuhan. Tidak lagi tercipta rasa ketakutan, rasa keterpaksaan untuk percaya kepada Yesus Kristus, karena kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita, kasih yang dimiliki oleh Yesus Kristus, dan kasih itu tidak memandang, tidak membeda-bedakan orang yang dihadapinya, orang miskin, orang kaya, pejabat, orang awam. Karena kasih yang kita miliki, maka kita melakukan kasih itu tidak membeda-bedakan orang yang kita hadapi, sebagaimana kasih yang dialami oleh Yesus, yang dibawa Yesus ke dunia ini, bahwa Yesus tidak membeda-bedakan, bahkan ia mengutamakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Itulah yang akan dirangkumnya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, cinta kasihlah yang mampu bertahan dan membawa setiap kehidupan pada rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu, kasih Yesus Kristus akan kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita akan melakukannya. Dan kasih itu,
Kalau kita baca dalam Galatia pasal 5, kasih itu ada, atau buah Roh Kudus itu ada 9. Kalau kita baca ada kasih, ada kerendahan hati, dan juga kasih yang membantu sesama, menolong sesama manusia. Karena itu, marilah kita di dalam masa Natal ini menjelang tahun baru 1 Januari tahun 2021, marilah kita tetap mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara kita yang lemah, mari kita kasihi, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu, akhir dari renungan kita ini, saya akan mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta, rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya mengenyangkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik, oh kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal, alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik, oh kabar gembira besar. Jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita menyapa Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, tidak putus-putusnya kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini, hari tanggal 27 Desember. Sesudah kami melaksanakan ibadah
Hari Natal, Tuhan tetap menyertai kami, sehingga pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami telah dengarkan, Roh Kudus akan menanamkan, memeteraikan dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, dan kami mau melaksanakannya, mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami melalui pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami semua, bahwa kehadiran Yesus membawa pendamaian. Walaupun dalam hidupnya, kelahirannya banyak menghadapi kendala atau tidak berjalan dengan mulus, tetapi oleh karena Tuhan yang menghendaki supaya kehadiran Yesus tetap membawa damai bagi kami semua. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat ini, bahkan mungkin ibadah-ibadah berikutnya yang akan dilakukannya. Kami bersehati menyerahkan saudara-saudara kami, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menyertai, melindungi mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa walaupun tidak hadir di gereja, walaupun harus melalui live ya Tuhan, tetapi di sana juga Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang masih berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang Ia kasihi. Mari Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka, agar mereka juga dapat menerima apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, dan mereka menyadari bahwa semua itu adalah baik adanya, baik bagi orang yang meninggalkan kami kembali ke pangkuan-Mu, dan baik juga bagi kami yang ditinggalkannya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, jikalau Tuhan masih bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat menaikkan pujian melalui nyanyian yang kami lantunkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami masih diberikan kesehatan kepada kami semua, karena Allah menghendaki setiap umat-Nya tetap ada dalam kesehatan dan kekuatan untuk menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi sektor 11 ini yang siap sedia untuk mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati mereka semua dalam kehidupannya, dan bahkan seluruh jemaat khususnya di Bahtera Kasih, dan juga para presbiter di ke-12 sektor. Mari Tuhan memberkati mereka semua, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka siap untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi petugas pada saat ini yang sebagai kantoria, sebagai pemandu lagu, sebagai organis, dan juga sebagai petugas multimedia. Mari Tuhan berkati semua, berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kesetiaan, sehingga hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan selalu siap untuk mengambil bagian yang sudah dijadwalkan kepada mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan, khususnya juga sebagai pegawai kantor dan juga satpam, para koster. Mari Tuhan memberkati semua, sehingga mereka siap sedia untuk melaksanakan tugasnya dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa, dari presiden dan wakilnya, dan juga para wali kota, bupati yang ada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya mereka juga dapat siap melaksanakan tugasnya. Demikian pun juga kami bersyukur karena
dari Satgas Covid pada saat ini bersedia untuk melaksanakan tugasnya. Walaupun banyak kendala-kendala yang dihadapinya, tetapi mereka tetap percaya mereka harus siap tampil untuk mengadakan pengamanan-pengamanan bagi jemaat-jemaat, yaitu juga mereka atau kami harus memakai masker, cuci tangan, jarak, jaga duduk yang harus menjaga jarak. Dan demikian pun juga setelah kami beribadah, kami diingatkan supaya jangan kami berkerumun untuk bercerita, tetapi kami selesai ibadah harus kami pulang ke rumah kami masing-masing untuk menjaga kesehatan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Juga kami bersyukur karena Tuhan masih menyertai kami dalam kehidupan ini. Sekalipun kami banyak menghadapi tantangan, pergumulan, khususnya menghadapi COVID-19 ini yang masih mewabah. Namun kami tetap percaya Tuhan yang setia, Tuhan sebagai penguasa akan tetap menyertai kami dalam kehidupan ini. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani khususnya di Bahtera Kasih. Mari Tuhan menyertai mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga kami setiap hamba-Mu siap untuk mengangkat tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga para hamba-hamba Tuhan supaya Tuhan juga menyertai mereka. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, karena seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 119, Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah,
marilah jemaat kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Bersama saya dan jemaat kita bersama-sama, ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 27 Desember 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih dari sektor pelayanan 11, organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Bapak Riko Filipus dan Ibu Mariana Sahal, produksi siaran tim multimedia, dan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Yang berikut, ibadah malam akhir tahun 2020. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar bahwa akan dilaksanakan ibadah malam akhir tahun 2020 secara luring dan daring tanggal 31 Desember pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih pukul 15.30 atau setengah 4 petang, pukul 17.30 setengah 6 petang, pukul 19.30 setengah 8 malam secara live, dan yang terakhir pukul 21.30 setengah 10 malam. Untuk ibadah tahun baru 2021 juga akan diadakan secara luring dan daring di Gereja Bahtera Kasih pukul 6 pagi, pukul 9 pagi secara live, pukul 16.30 setengah 5 petang, dan pukul 19 atau jam 7 malam. Dalam menjalankan protokol kesehatan, maka diharapkan jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut di atas agar mendaftarkan diri di kantor majelis jemaat karena tempat duduk terbatas. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga jemaat. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Yanto Pong Tangke, Jemaat Sektor Pelayanan 5 GPIB Bahtera Kasih, dengan Priska Fani Limtinus, anggota Jemaat Rukun Paulus Paroki Katedral Makassar. Pastoral akan dilaksanakan Senin 28 Desember 2020 pukul 10 WITA. Diundang majelis jemaat di sektor 5 dan orang tua atau saksi untuk hadir dalam pastoral. Nikah akan dilaksanakan hari Selasa 29 Desember 2020 pukul 10 WITA. Organis Saudara Samuel Sarana Mual dan pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 23 Desember 2020, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Pendeta Roberto JMWG Ketua, dan Penatua Albertina Mual Sekretaris. Sekian warta jemaat. Jemaat Tuhan,
Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Mari berdiri. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan